Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kajian kita adalah tentang kepala negara yang tidak mempan disogok. Nah, siapakah kepala negara yang tidak mempan disogok? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya terdapat contoh teladan yang terbaik itu adalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang beriman dan orang-orang yang percaya akan ada mengharapkan balasan kelak di hari akhirat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu-satunya kepala negara yang tercatat dalam sejarah kepala negara yang tidak mempan disogok itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari datanglah kelompok orang-orang suku Quraisy, orang Yahudi, Nasrani. Kelompok ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Muhammad, kalau engkau menginginkan wanita yang tercantik, pilihlah di negeri ini. Wanita yang mana yang engkau inginkan akan diberikan kepadamu. Berapa jumlahnya akan diberikan kepadamu." Ini menyogok Nabi Muhammad dengan wanita, tetapi Nabi Muhammad tidak mau. Sudah itu katanya harta kekayaan, bagi itu onta, kebun korma, berapa yang kau inginkan? Nabi Muhammad juga menolaknya. Sudah itu kedudukan sebagai raja dengan persyaratan engkau jangan lagi berdakwah. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam bahasa Indonesianya dikatakan jangankan wanita, harta, tahta, kereta, apapun, sekalipun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan kalian letakkan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan berhenti berdakwah. Ini semuanya sudah tahu ini. Anak-anak SD pun juga sudah tahu. Tapi untuk situasi saat ini tentang kepala negara yang hubungannya dengan kereta api cepat oleh kepala negara Republik Indonesia, ini berkaitan dengan kepentingan rakyat. Bagaimana seorang kepala negara itu tidak mempan dipengaruhi kalau akan merugikan dakwahnya atau merugikan rakyat banyak. Masya Allah. Nah, tadi disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 31. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itulah contoh teladan yang baik. Ada suatu penelitian dari orang Katolik. Nah, orang Katolik yang taat tapi dia ahli sejarah. Namanya Michael Hart, yang menulis buku 100 manusia yang paling berpengaruh di dunia. Nah, disebutkan di situ bahwa Nabi Muhammad SAW diletakkan sebagai ranking pertama. Kenapa? Pertama, Nabi Muhammad SAW adalah pedagang yang paling jujur. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang jenderal yang paling bijak. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW seorang kepala negara
yang tidak mempan disogok. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi seorang penggembala yang sangat sukses. Nah, pedagang yang sangat jujur, sampai diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana pentingnya kejujuran seorang pedagang. Nah, Rasulullah ketika berdagang dengan pamannya itu menjadi tempat penitipan barang-barang oleh orang-orang yang berbelanja di pasar di Mekah itu. Lalu dikatakannya, ini dititip ya Muhammad, dan mereka juga berbelanja, membeli di sana. Kenapa mereka titipkan barang-barang berharga mereka? Karena Nabi Muhammad terkenal sangat jujur, sangat lurus, dan tidak pernah berkhianat. Allahu Akbar. Nah, dalam bidang berdagang, Nabi Muhammad satu-satunya manusia di dunia tercatat dalam sejarah paling jujur dalam berdagang. Nah, teringatlah kita apa yang disebutkan oleh di dalam Al-Qur'anul Karim, surat yang ke-83. Wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang yang celaka itu juga apabila dia menyuruh orang lain menimbang, katanya penuhkanlah timbangan itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menimbang sendiri, dia kurang-kurangi timbangan itu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ingatlah seluruh perbuatannya itu, perbuatan manusia di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu nanti seluruh manusia berdiri di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang kepala negara yang sangat jujur, yang sangat lurus, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Bagaimana seorang kepala negara ini bersifat jujur? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai presiden atau sebagai kepala negara? Karena negara Madinah pada waktu itu sesuai dengan ciri-ciri negara republik mempunyai konstitusi. Makanya disebut negara Islam Madinah karena dia mempunyai konstitusi. Jadi bukan kerajaan. Nabi Muhammad bukan raja tetapi sebagai kepala negara yang mempunyai konstitusi, undang-undang dasar. Konstitusi itu namanya Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Masya Allah. Pertama kali di dunia ini dicatat sepanjang sejarah, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama membuat konstitusi, namanya Konstitusi Madinah, Piagam Madinah. Itu pula lah yang dicontoh oleh Piagam Jakarta ketika Indonesia akan menyambut kemerdekaan atau akan memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, demikian dulu Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua.
Jadilah kita semua sebagai kepala negara yang paling dicintai oleh rakyatnya. Jadilah sebagai pedagang yang paling jujur. Jadilah sebagai penggembala kambing yang sangat sukses. Jadilah sebagai suami yang bijak. Dan jadilah sebagai jenderal yang paling berani di medan perang. 27 kali Nabi Muhammad memimpin perang sebagai seorang jenderal, walaupun menderita akhirnya menang, dan beliau selalu sukses terutama pada Fathu Mekah dan perang Badar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.